Halo gan, jumpa lagi bareng admin MIUI-tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Nah, untuk bahasan kali ini itu adalah request dari salah seorang subscriber di MIUI Tutorial Indonesia. Ya, mungkin juga ada beberapa dari kamu yang cukup bertanya-tanya karena masalah seperti ini. Ya, kira-kira sebenarnya apakah ada efek samping ketika smartphone Xiaomi itu secara terus-menerus dipakai untuk hotspotan atau tethering hotspot lah seperti itu. Ya, terkadang memang orang-orang di sekitar kita yang fakir kuota atau mungkin dalam kondisi terjepit, mereka pingin dinyalain tethering hotspot milik kita, dan ya karena mungkin sudah keseringan jadinya mereka ya kalau bisa tetheringan terus. Dan tentunya hal semacam ini sering kita pertanyakan, apakah ada dampak buruk dari penggunaan tethering dalam jangka waktu yang lama. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Oke, sebenarnya admin sendiri punya pengalaman seperti ini. Tapi dalam kasus admin, tethering itu bukan dikarenakan ada teman yang minta, tapi karena memang admin nggak punya pada saat itu tuh hotspot yang bener-bener hotspot untuk ngidupin atau nyalain wifi. Jadi admin sengaja pakai salah satu smartphone yang admin miliki, yaitu Sony Xperia Neo L. Ya, barangnya sudah discontinue. Ya, untuk touchscreen memang sudah mati, tapi untuk fungsi tethering hotspot itu nyala. Jadi admin gunakan Neo L tersebut untuk hotspotan ke PC dan juga ke smartphone. Dan ya, tentu saja dari pengalaman tersebut admin bisa menarik beberapa dampak dari penggunaan tethering hotspot. Nah, memang pengalaman admin ini berasal dari merek lain, tapi admin yakin sebenarnya untuk di Xiaomi juga nggak jauh beda ya, karena penggunaan sistem operasi yang sama, dan kedua itu adalah teknologi baterai yang juga sama, di mana Sony menggunakan LiPo dan Xiaomi juga menggunakan lipolymer. Oke, yang pertama adalah smartphone menjadi cepat panas. Ya, itulah yang admin rasakan pada saat menjadikan smartphone Android sebagai tethering hotspot. Jadi area panasnya itu berasal dari bagian belakang sini. Ya, biasanya area mesin atau dekat kamera itu akan terasa hangat. Ya, hangat ini lama-kelamaan akan menjadi panas. Dan tentunya pada saat penggunaan membuat kita merasa tidak nyaman. Admin sendiri meletakkan Neo L tersebut di lantai di atas meja untuk yang nggak bersentuhan langsung dengan smartphone tersebut. Karena ya memang di bagian belakangnya ini akan terasa panas. Dan solusi yang paling mudah ialah menggunakan case yang terbuat dari bahan isolator semisal karet, kayu, dan lain sebagainya yang nggak menghantarkan panas. Terlebih ya kita tahu bahwa smartphone zaman sekarang itu kebanyakan terbuat dari metal. Dan buat kamu yang suka tetheringan, ya bagiin kuota internet ke teman, ke orang terdekat, tentunya akan merasa risih dengan panas tersebut. Ya, karena metal sangat baik sekali menghantarkan panas. Yang kedua adalah cepat boros baterai. Ya, kalau admin perhatikan, kita nangkep sinyal 4G itu aja sebenarnya sudah menguras baterai ya. Terlebih memang di daerah masing-masing itu tingkat atau kekuatan sinyal itu beda-beda. Ada yang nangkep sinyal 4G itu gampang, ada yang harus rebutan dengan pengguna lain dan lain sebagainya. Belum lagi dengan lokasi, misalkan ada gedung, ada gunung dan lain sebagainya. Ya, tentunya dengan penangkapan sinyal 4G yang biasa aja sebenarnya sudah menguras baterai. Ditambah kita harus berbagi internet tersebut ke teman-teman kita melalui hotspot portable ini. Dan selama pengalaman admin penggunaan untuk hotspot portable di smartphone Android ini, ya umumnya itu penggunaan satu hari itu bisa 2 kali charge. Tapi ketika digunakan untuk tetheringan itu bisa 5 kali. Ya memang sih pada saat itu Neo L hanya dibekali kapasitas baterai sekitar 1500, dan tentunya di smartphone zaman sekarang itu minimal sudah 3000, ada yang bahkan 5000. Ya tergantung dari besaran kapasitas baterai juga sebenarnya. Tapi yang admin rasakan di situ adalah boros baterainya itu cepet banget ya. Jadi selain panas yang timbul juga mengakibatkan baterai yang boros. Nah, yang ketiga adalah kurang nyaman. Ya, seperti yang admin singgung di awal tadi, ada di situ panas berlebih dan boros baterai. Ya, intinya itu ketika kita gunakan itu terasa tidak nyaman. Tangan kita akan terasa hangat, lama-kelamaan akan terasa panas. Seperti kita coba memainkan game online, ya seperti itulah rasanya ketika smartphone diajak tetheringan sembari digunakan. Belum lagi pada saat itu admin rasakan terjadi adanya lag ya. Nggak tahu, mungkin memang karena prosesornya kali ya, tapi pada saat admin coba di Mi 5 ini sebenarnya untuk lag ini nggak terlalu terasa, dan untuk yang di entry level mungkin juga nggak akan terlalu terasa. Terlebih memang prosesor pada saat ini sudah kenceng-kenceng, tapi pada saat itu ketika coba tetheringan maka akan terasa lag
AMOLED. Ya beda device pastinya beda pengalaman untuk yang satu ini. Yang keempat adalah baterai cepat kembung. Nah ini efek dari baterai yang panas tadi. Jadi kalau baterai lama-kelamaan digunakan akan panas dan sel-selnya itu akan menurun atau rusak. Ya di Neo L kemarin memang baterainya itu masih removable, dimana baterai ini tuh bisa dilepas-lepas. Tapi untuk smartphone zaman sekarang kan sudah banyak yang non removable. Contohnya aja Xiaomi, dimana baterainya itu nggak bisa dibuka secara biasa. Jadi kamu harus melakukan pembukaan melalui teknik khusus, misalkan diangkat back covernya, dilepas kabel fleksibelnya dan lain sebagainya. Jadi memang efek dari penggunaan tethering dalam jangka waktu lama ini akan semakin mempercepat atau memperpendek usia dari baterai. Ya ada yang memang kelihatan baterainya itu kembung, ada yang nggak sama sekali. Nah kalau sudah kembung seperti ini ya bisa saja merusak komponen dari smartphone Xiaomi kamu, semisal layarnya juga ikut terangkat, karena sudah banyak kejadian seperti ini. Dan yang kelima sudah pasti bikin kesel dan tambah dosa. Ya beli kuota zaman sekarang memang relatif ya, ada yang 50 GB contohnya admin beli itu 70.000, ada yang 30 GB itu harganya 50.000. Tapi bagi kamu yang sering membagikan tethering hotspot ke teman-teman 1 atau 2 kali mungkin gak jadi masalah ya. Tapi kalau mereka lama-kelamaan minta terus kayak jadi benalu seperti itu, ya pastinya akan bikin tambah kesal. Dimana tadi smartphone jadi tambah panas, baterai jadi boros, dan berakibat pada baterai yang cepat kembung, juga kuota yang cepat habis. Ya mungkin solusinya buat kamu yang sedikit nakal, tetheringnya nyala tapi datanya dimatikan. Ya untuk satu ini ya kalau dibagiin sesekali ya nggak apa-apa, tapi buat kamu yang sering minta tetheringan ya tahu diri aja lah. Mereka juga membeli paket data tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalkan darurat ya nggak apa-apa, tapi kalau keseringan ya tahu diri aja lah. Oke, itu aja yang bisa admin bagikan ke kamu 5 dampak yang bisa dirasakan ketika smartphone Xiaomi kamu diajak tetheringan atau hotspotan dalam jangka waktu yang lama. Nah buat kamu yang punya pengalaman serupa atau mungkin punya tips lain terkait video ini, terkait bahasan kita kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.